Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan, yaitu materi 1 tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih manajemen keuangan itu dan apa saja ruang lingkup perusahaan di bagian manajemen keuangan. Disimak ya. Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai ilmu atau seni dalam merencanakan organisasi atau memimpin mengawasi sumber daya keuangan perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi serta efektif dan efisien. Artinya, manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya organisasi berupa uang dalam rangka mencapai suatu tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu tujuan manajemen keuangan. Di sini, tujuan manajemen keuangan ada 2. Yang pertama, untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Dan yang kedua, memaksimalkan profit yang perlu diperhatikan antara lain. Di sini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama profit jangka pendek atau profit jangka panjang, dan jumlah profit atau tingkat profit. Ruang lingkup manajemen keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendanaan, investasi, dan pengelolaan aset. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga bagian itu. Yang pertama ada keputusan pendanaan. Apa itu keputusan pendanaan? Maksudnya kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Misalnya, kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Dan yang kedua, keputusan investasi. Apa itu keputusan investasi? Adalah kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed assets seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Dan yang ketiga, ada kebijakan pengelolaan aset. Nah, kebijakan pengelolaan aset ini yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Next. Yang pertama, menentukan keputusan investasi. Maksudnya, saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Selain itu, manajemen keuangan juga diperlukan untuk menghitung penganggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan alokasi dana dan operasional perusahaan agar investasi bisa menghasilkan banyak keuntungan di masa depan. Penganggaran modal juga termasuk kegiatan perhitungan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas yang dilakukan oleh
manajemen keuangan dalam menentukan keputusan investasi perusahaan merupakan keputusan penting yang akan menentukan masa depan perusahaan. Memutuskan pembagian saham. Manajemen keuangan membuat peraturan tentang pembagian dividen perusahaan. Hal ini dilakukan agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan. Manajemen keuangan juga adalah pihak yang menentukan berapa besar jumlah persentase keuangan yang bisa dibagikan sebagai dividen. Manajemen keuangan juga harus mampu memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Sedangkan menentukan keputusan keuangan perusahaan adalah hal yang berbeda. Meningkatnya jumlah investasi yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya membuat manajemen keuangan harus memperhitungkan cara yang lebih tepat untuk mengatur keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus mengembangkan cara terbaik untuk alokasi dana dan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak merugi di masa depan. Manajemen keuangan juga harus menyeimbangkan aset dan ekuitas perusahaan agar perusahaan selalu dalam keadaan aman. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada planning. Planning atau perencanaan keuangan meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua ada budgeting. Budgeting atau anggaran perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga ada controlling. Controlling atau pengendalian keuangan melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat ada auditing. Auditing atau pemeriksaan keuangan melakukan audit internal atas keuangan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir ada reporting. Reporting atau pelaporan keuangan menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Penting. Yang pertama, manajemen keuangan dibutuhkan untuk setiap lapisan kehidupan masyarakat, mulai dari permasalahan di rumah tangga hingga perusahaan yang besar yang berorientasi profit maupun non-profit. Yang kedua, bersama departemen lain memutuskan segala kebijakan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen keuangan merupakan aspek pendukung bidang lain yang menjadi interest